Selamat siang saudara, senang sekali berita Papua hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah yang akan kami hadirkan langsung untuk Anda. Kali ini Jumat 7 November 2025. Saya Reinhard Pompere. Dan saya Maria Suryani, inilah Papua hari ini kami awali dengan dua topik utama berikut ini. Satu korban tewas dan puluhan mengalami luka dalam pertikaian di Kuamki Narama, Kabupaten Mimika. Polres Merauke musnahkan ribuan botol miras pabrikan dan ratusan liter sopi. Kita ke topik utama saudara, satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat aksi saling serang antara dua kelompok warga di Kampung Amole, Distrik Kuamki Narama, Kabupaten Mimika, Jumat pagi. Pertikaian yang menggunakan senjata tradisional berupa busur dan anak panah ini terjadi sekitar pukul 06.15 waktu Indonesia Timur. Kapolsek Kuamki Narama Ibda Yusak Sawaki menjelaskan, bentrokan tersebut melibatkan dua kelompok warga yang sejak beberapa hari terakhir terlibat perselisihan. Situasi memanas hingga akhirnya kedua pihak saling menyerang menggunakan panah. Akibat peristiwa itu, satu orang mengalami luka serius setelah terkena anak panah di bagian kaki. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit Caritas Timika untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia. Dugaan sementara anak panah yang mengenai korban mengandung racun, sehingga racun tersebut menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan korban tidak dapat diselamatkan. Situasi di Kuamki Narama masih tegang. Aparat keamanan dari Polres Mimika dan TNI telah diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan keadaan dan mencegah bentrokan meluas. Namun kita dari pihak keamanan tetap melakukan himbauan patroli ini supaya agar masyarakat jangan lagi melakukan angkat panah, karena kita sementara dari pihak keamanan ada berusaha dengan pemuda di Kuamki sini. Kita sudah pertemuan kemarin sore untuk ambil langkah-langkah cepat untuk supaya bisa komunikasi dengan pihak DPR Kabupaten Mimika untuk bertemu langsung dengan pihak pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak untuk penyelesaian masalah perdamaian secara adat persoalan yang terjadi di Kuamki Narama. Sementara itu kelompok keluarga korban meminta waktu kepada aparat keamanan untuk menyelesaikan persoalan secara adat. Mereka menyampaikan adanya tuntutan balasan terhadap kelompok lawan sebagai bentuk tradisi penyelesaian adat setempat. Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi pertikaian. Upaya mediasi terus dilakukan agar kedua kelompok segera melakukan pertemuan dan mengakhiri aksi kekerasan yang telah menelan korban jiwa tersebut. Indra Lasatya, TVRI Papua melaporkan. Saudara, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap satu orang KKB yang merupakan anak buah dari Aibon Kogoya di Nabire. Diketahui pelaku terlibat dalam penembakan yang menyebabkan satu anggota Satgas Damai Kartens gugur di Intan Jaya pada November 2023 lalu. Jayainus Pogau alias Supi Pogau yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Aibon Kogoya berhasil ditangkap tim Satgas Damai Kartens di Nabire. Penangkapan sendiri dilakukan pada tanggal 31 Oktober lalu, di mana aparat melakukan pemantauan terhadap pelaku dan diketahui ia berada di sekitar Pasar Kalibobo Nabire, sehingga aparat dengan cepat melakukan penangkapan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara pelaku turut serta dalam aksi penembakan di Intan Jaya pada November 2023 lalu yang menewaskan satu anggota Satgas Damai Kartens Baratu Bonifasius Jawa.
Selain itu, pelaku juga diketahui pernah menerima dan menyerahkan 31 butir amunisi serta sebuah telepon genggam kepada Aibon Kogoya untuk digunakan dalam kegiatan kelompok bersenjata tersebut. Dari hasil penangkapan, aparat juga menyita barang bukti 1 unit handphone dan uang tunai 5 juta lebih. Satgas Operasi Damai Karten dan Polres Nabire telah berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Jayenus Pugau atau Supi Pugau yang merupakan Komandan Batalion Hetobia Kodam 3 Duga di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Pelaku terdeteksi berada di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire. Personil Satgas Operasi Damai Karten dan Polres Nabire segera melakukan penyergapan dan penangkapan kepada yang bersangkutan. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, Jayanus Pugau terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota BRIMOB Satgas Operasi Damai Karten di Kabupaten Intan Jaya pada 22 November 2023 yang mengakibatkan Baratu Anumerta Bonifasius Jawa gugur dan Baratu Rani Seran mengalami luka tembak. Penangkapan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara Satgas Damai Kartens dengan jajaran Polres Nabire dalam menekan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Papua. Rifan Donai, TVRI Papua melaporkan. Ya, Saudara, Kepolisian Resor Merauke memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek dan ratusan liter minuman tradisional jenis Sopi. Pemusnahan barang bukti hasil sitaan ini berlangsung di halaman Mapolres Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memimpin langsung proses pemusnahan barang bukti tersebut. Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Merauke. Menurutnya, peredaran minuman keras, baik pabrikan maupun tradisional, kerap menjadi pemicu berbagai tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan sosial lainnya yang berujung pada korban jiwa. Karena itu, Polres Merauke terus berkomitmen memberantas peredaran miras ilegal di masyarakat. Beragam jenis miras yang disita menunjukkan masih tingginya upaya penyelundupan dan distribusi minuman terlarang di wilayah perbatasan. Bahkan ditemukan pula minuman dengan campuran bahan berbahaya seperti pinang dan bahan kimia lain yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Kita semua menyadari bahwa apabila barang-barang ini kita biarkan beredar, maka dapat memberikan dampak negatif. Baik itu kejadian laka lantas yang telah memakan banyak korban jiwa, tindak pidana, maupun gangguan keamanan lainnya. Kami dari Polres Merauke senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan baik itu yang preventif maupun preventif. Namun di hadapan kita ini adalah hasil kegiatan yang sifatnya represif penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satres Narkoba sebagai leading sektornya. Kapolres Leonardo Yoga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif membantu aparat dalam memutus mata rantai peredaran miras. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Amin Rosidah, TVRI Papua melaporkan. Masih dari Merauke, Saudara, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Safrudin menegaskan bahwa perkara yang berkaitan dengan minuman keras akan menjadi perhatian khusus para hakim. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus pelanggaran dan tindak kejahatan yang berawal dari penyalahgunaan miras di Kabupaten Merauke. Menurut Syarifuddin, dalam setiap proses persidangan, hakim akan mempertimbangkan dampak sosial dan kriminal yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan miras, baik terhadap pelaku maupun masyarakat sekitar. Ia menjelaskan dalam perkara terakhir yang disidangkan dari tuntutan jaksa selama 1 tahun 6 bulan,
Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan penjara kepada terdakwa. Vonis ini dinilai cukup berat dan menunjukkan keseriusan pengadilan dalam memberikan efek jera kepada para pelaku. Ketua pengadilan juga menegaskan perkara miras akan dibahas secara khusus dalam rapat bersama para hakim guna mengevaluasi sejauh mana hukuman yang telah dijatuhkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menilai hukuman terhadap pelaku pembuat dan penjual miras di Merauke selama ini sudah tergolong tegas dibandingkan dengan daerah lain. Di beberapa wilayah, hukuman terhadap kasus miras hanya mencapai 6 bulan penjara, sedangkan di Merauke bisa lebih dari 1 tahun. Namun demikian pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali kebijakan hukum tersebut apabila masih ditemukan pelanggaran yang berulang atau meningkat di masyarakat. Maraknya peredaran miras lokal di Merauke diduga terjadi karena masih ada pelaku yang berani mengambil risiko meski ancaman hukumannya cukup berat. Tingkat kriminal akibat dari minuman keras ini kan sangat berdampak bagi masyarakat di Merauke. Terakhir itu setelah saya lihat data, kami memutuskan dari tuntutan 1,6, kami putus 1,3. Artinya itu juga tidak ringan juga sebenarnya. Itu. Cuma nanti ini menjadi perhatian buat pengadilan, nanti kami sampaikan juga dalam rapat hakim untuk khusus untuk perkara miras ini menjadi perhatian khusus. Mudah-mudahan nanti juga bisa dipantau. Kira-kira setelah ini bagaimana putusan-putusan pengadilan? Apakah terus mau membuat efek jerah kepada para pengedar, pembuat ini? Nanti kita lihat lagi, gitu. Tapi kita pastikan bahwa apa yang sudah kita putuskan sebenarnya tidak ringan juga sebenarnya untuk dari hukuman miras itu sendiri. Karena rata-rata biasanya di daerah-daerah 6 bulan. Kami sudah kasih naik 1 tahun 3 bulan, tapi mungkin kalau ini dirasa kurang, nanti kita akan pertimbangkan semua demi masyarakat Merauke ini biar lebih baik lagi. Pengadilan Negeri Merauke berharap dengan penegakan hukum yang tegas terhadap perkara miras dapat menekan angka kriminalitas serta menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif di wilayah Papua Selatan. Amin Rosyidah, TVRI Papua melaporkan. Kepolisian daerah Papua bersama Perum Bulog Kadwil Papua hari ini mendistribusikan sebanyak 165 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pagan atau SPHP ke 3 wilayah hukum. Polda Papua bersama Perum Bulog Kadwil Papua mendistribusikan sebanyak 165 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di 3 wilayah Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Polisi I Gusti Gede Era Adinata, langkah ini diambil untuk mengendalikan harga dan memutus kendala distribusi, sekaligus menjadi peringatan keras bagi para penjual yang mencoba menjual beras di atas harga eceran tertinggi atau HET. Ia menegaskan ancaman tindak tegas akan diberikan bagi para penjual nakal. Bahkan sebagai langkah uji coba, beberapa Polres dilaporkan menjual beras SPHP di bawah HET berkisar antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per 5 kg, disesuaikan dengan ongkos angkut wilayah. Polda Papua mengakui tantangan distribusi di daerah dengan biaya transportasi tinggi, seperti Kabupaten Pegunungan Bintang dan Oksibil, yang akan menjadi prioritas penyelesaian ke depan. Jadi kita ini uji case terkait dengan masyarakat yang animonya sangat tinggi, adanya memutus beberapa kendala yang ada di masyarakat dengan adanya distribusi langsung ini. Harapan kami adalah tidak adanya penjualan beras SPHP di atas HET. Ya, apabila masyarakat mengetahui ya penjualan di atas HET bisa melaporkan ke Polres-Polres tempat, terutama ke Satreskrim. Ya, karena Satreskrim menjadi pengendali harga beras di wilayah Polresnya masing-masing. Yang perlu diketahui bahwa oleh masyarakat bahwa harga HET untuk penjualan batas SPHP adalah Rp67.500 benar ya. Yang 1 kilonya adalah Rp13.500. Jadi kalau ada di atas itu laporkan ke kita. Sementara itu, pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, mengapresiasi dukungan dari Polda Papua.
Penyaluran ini merupakan bagian penting dalam pengendalian harga. Secara kumulatif, Polda Papua telah menyalurkan sekitar 800 ton beras sejak Juli hingga November. Bahwa Polda Papua sampai dengan hari ini penyalurannya sudah sekitar 800 ton, ya, untuk Polda Papua. Jadi tahun ini itu kan? Dari Juli sampai dengan hari ini, ya, belum ditambah besok lagi. Jadi ini masih panjang, masih sampai dengan akhir Desember. Tentu ini adalah bagian daripada kinerja kita bersama. Ya, dengan ada sinergi dengan Polda ini yang sangat membantu. Dengan adanya satu permasalahan yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Sementara itu, total penyaluran Bulog Kanwil di seluruh Papua telah mencapai sekitar 12.000 ton. Saat ini stok di gudang Bulog untuk 6 provinsi masih aman dengan kurang lebih 22.000 ton dan 11.000 ton lainnya sedang dalam perjalanan. Rencananya distribusi gelombang kedua akan dilakukan menjelang Hari Raya Natal. Satgas Pangan berkomitmen untuk terus memastikan mitra Polres menjual sesuai head dan akan menindak tegas segala bentuk penumpukan atau penjualan yang melanggar ketentuan. Audi Rampengan, TVRI Papua, melaporkan. Saudara, Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menerima pemindahan 3 deteni warga negara asing asal Cina, Mesir, dan Nigeria dari Rudenim, Jakarta. Pemindahan 3 warga negara asing ini merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi kelebihan kapasitas ruang detensi di Rudenim, Jakarta, sekaligus melakukan pemerataan penempatan di seluruh Indonesia. Rudenim Jayapura dipilih karena masih memiliki kapasitas ruang yang memadai untuk menampung deteni secara layak dan sesuai standar kemanusiaan. Proses pemindahan berlangsung aman dan tertib melalui koordinasi antara kedua Rudenim. Sebelum diberangkatkan, petugas Rudenim Jakarta memastikan seluruh kelengkapan dokumen dan pemeriksaan kesehatan para deteni telah dilaksanakan. Setibanya di Jayapura, petugas Rudenim Jayapura langsung melakukan proses serah terima dan pemeriksaan ulang terhadap para deteni yang dipindahkan. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Slamet Wahyuni, menjelaskan bahwa kebijakan pemindahan ini merupakan bentuk sinergi antar unit pelaksana teknis dalam menjaga efektivitas fungsi pendetensian. Hari ini saya membawa 3 orang warga negara asing deteni dari Rudenim Jakarta untuk dipindahkan ke Rudenim Jayapura. Tujuannya adalah pemindahan ini adalah agar bisa dilakukan refreshment dan juga untuk mengisi rumah-rumah detensi yang masih agak sedikit longgar dalam arti untuk jumlah deteninya. Untuk itu kami lakukan pemindahan juga agar dengan dilakukan pemindahan ini deteni akan segera menghubungi keluarganya untuk melakukan pemulangan ataupun pendeportasian. Sementara itu, Kepala Rudenim Jayapura, Susetyo Mardi, menyampaikan bahwa pihaknya siap melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan nilai kemanusiaan. Ini telah selesai dilaksanakan proses pemindahan 3 orang deteni dari Rumah Detensi Imigrasi Jakarta ke Rumah Detensi Imigrasi Jayapura. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di mana untuk memindahkan deteni yang dirasa sudah cukup lama berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta untuk kemudian dikirim ke Rumah Detensi Imigrasi Jayapura selagi menunggu proses kepulangan yang berikutnya ya kepada yang bersangkutan ke negara masing-masing. Proses ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengurangi tingkat kepadatan yang saat ini sedang dialami di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Di mana seperti yang sudah kita tahu bahwa di sini masih memiliki slot atau sel yang masih cukup banyak untuk bisa menampung para deteni dimaksud. Selain sebagai langkah administratif, pemindahan ini juga mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjamin perlakuan yang adil, manusiawi, dan berperspektif hak asasi manusia bagi seluruh deteni. Pemerintah memastikan setiap WNA yang menjalani detensi mendapatkan fasilitas dan perlakuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Papua hari ini. Biar semua jelas, asal ada tahu tugas. Dandan cantik siap gas, dapat yang body pass. Turut makan dengar cerita Binsar Mansar. Jangan lupa pakai sambal colo-colo. Show baru ingat waktu yang dolo-dolo. Indah indah boy. Kabur biar pasti island boy. All get aman dari kai boy. Ada di pasar Bostik dan keluar you can buy. Apa kamu tahu? Pencetus Semboyan Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merupakan sosok pahlawan nasional Indonesia, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Kiprahnya di dunia pendidikan menjadi batu tonggak awal kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan jauh sebelum zaman kemerdekaan. Jelajahi ragam seni dan kekayaan budaya, keindahan alam yang memukau dari puncak gunung sampai kedalaman laut Papua, hingga warisan sejarah yang akan membawa Anda lebih dekat dengan bumi cendrawasih. Jangan lewatkan harmoni tradisi dan alam yang berpadu dalam balutan cerita penuh makna di Pesona Indonesia setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. Hanya hutan kita lindungi karena kita pakai makan hidup dari alam. Kalau alam habis, tidak ada bahan baku, tidak ada oksigen, tidak ada yang lain-lain. Kalau kau rusak alam, maka burung-burung pergi kemana? Mari sama-sama ketong lindungi dorang. Dorang jaga kita, ketong jaga dorang. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan berita Papua hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen resmi menyerahkan surat pelaksana tugas kepada 2 pejabat strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Penyerahan dilakukan di Jayapura dan disaksikan oleh pelaksana tugas Sekda Papua Yohanes Walilo serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. 2 pejabat penerima mandat tersebut adalah Dr. Andres PK sebagai PLT Direktur RSUD Jayapura dan Jimmy Wanimbo sebagai PLT Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua. Dalam penunjukan 2 jabatan strategis tersebut, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjelaskan bahwa penunjukan ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Papua Matius Fakiri guna mengisi kekosongan jabatan di 2 instansi vital. Menurutnya, penunjukan ini bertujuan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik sambil menunggu pejabat defensif. Ia menambahkan, penunjukan Dr. Andres sebagai PLT Direktur RSUD Jayapura didasarkan pada pengalamannya sebagai pejabat internal yang memahami sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. 1 itu Badan Kepegawaian, yang kedua Direktur Rumah Sakit Dok 2. Karena posisi per hari kemarin sudah kosong jabatan ini. Sehingga untuk kepentingan operasional Rumah Sakit Dok 2 perlu
gubernur menunjuk pimpinan di rumah sakit. Maka arahan Pak Gubernur tadi kami serahkan nota dinas. Tentu ini kan tugas pemerintahan, jadi tidak boleh kosong di beberapa waktu ke depan. Jadi beliau juga kan dari dalam wakil direktur, sehingga sesuai ketentuan ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari sebagai pelaksana tugas direktur rumah sakit. Sementara itu, penunjukan Jimmy Wanimbo sebagai PLT Kepala BKD juga diharapkan memperkuat sistem kepegawaian di lingkungan Pemprov Papua, memastikan kelancaran administrasi dan pengelolaan SDM aparatur sipil negara. Dengan penunjukan dua PLT ini, pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan mempercepat perbaikan sistem birokrasi serta kesehatan di wilayahnya. Imelda TVRI Papua melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya mencari solusi dalam penanganan kasus orang dengan gangguan jiwa yang jumlahnya terbilang tinggi di wilayah tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat sebanyak 219 kasus ODGJ ditemukan di Kabupaten Biak Numfor, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah tertinggi di tanah Papua. Usai membuka kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi program pencegahan serta pengendalian penyakit atau P2P, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menegaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Pemerintah daerah, kata Wakil Bupati, akan terus berupaya melakukan berbagai langkah, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat, survei akademik, maupun penyusunan kebijakan daerah yang melibatkan banyak pihak. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat, agar penanganan masalah kesehatan jiwa dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang bertugas di 21 puskesmas yang tersebar di 19 distrik, serta tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Biak atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan, termasuk bagi pasien dengan gangguan jiwa. Berkomitmen untuk terus menjaga beberapa tren yang ada akhir-akhir ini di triwulan keempat dan semester kedua. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk secara khusus dari Dinas Kesehatan di 21 khusus orang dengan gangguan jiwa di Biak Numfor terdapat 219 ODGJ dan ini termasuk terbanyak di tanah Papua. Kita akan terus berupaya melalui sosialisasi ini untuk mencari solusi-solusi atau bagaimana ada survei secara akademik untuk membuktikan atau memastikan ini penyebabnya apa. Karena salah satu daerah atau kabupaten terbanyak ODGJ ada di Kabupaten Biak Numfor, sehingga kita punya data atau hasil kajian secara ilmiah untuk selanjutnya bisa kita sampaikan ke pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap dengan langkah-langkah terarah dan dukungan semua pihak, persoalan kesehatan jiwa dapat ditangani secara lebih baik demi mewujudkan masyarakat Biak yang sehat, sejahtera, dan berdaya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korem 172 Praya Wirayakti ke-62, tahun yang jatuh pada 7 November 2025, jajaran Korem 172 PWY menggelar serangkaian kegiatan sosial di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Aksi kemanusiaan ini melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Jayapura. Berbagai kegiatan digelar dalam momentum tersebut, diantaranya penyerahan bantuan sembako, pembagian waring untuk keramba ikan, bantuan ternak, penebaran benih ikan di Danau Sentani, pembersihan pantai, pengobatan massal, serta donor darah. Dan Rem 172 PWY Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu melalui Komandan Kodim 1701 Jayapura Kolonel Infantri Taufik Hidayat menjelaskan bahwa seluruh kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat di tanah Papua, khususnya di wilayah Jayapura.
Hal ini sejalan dengan cita Presiden untuk mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Ia menambahkan dalam momentum HUT ke-62 ini, seluruh jajaran Korem, Kodim, Koramil, serta instansi terkait bersinergi dalam kegiatan bakti sosial yang turut dihadiri Bupati Jayapura. Harapannya sinergi seperti ini terus terjalin agar keberadaan TNI benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jayapura. Untuk kegiatan pagi ini dalam rangka HUT Korem yang ke-62, kita jajaran Korem, Kodim, Koramil, dan wilayah khususnya Jayapura melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama dengan stakeholder yang lain. Tadi dari Pak Bupati kita memberikan bantuan bibit ikan, jaring ikan, perahu, kemudian ternak ayam, baik kandang maupun ayamnya, kemudian ternak babi juga. Dan itu semuanya untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar wilayah kita, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura. Harapan ke depan kita terus bersinergi dan bisa bermanfaat, keberadaan kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Jayapura nih, bisa menjadikan solusi, bisa memberikan manfaat, dan bisa menjadikan mitra karya dalam segala hal, dalam arti keselamatan masyarakat di sekitar kita. Sementara itu, Kasiter Korem 172 PWY Kolonel Infanteri Iwayan Dedi Suryanto selaku koordinator kegiatan menyebut bahwa peringatan HUT Korem ke-62 ini sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan potensi daerah. Diharapkan kegiatan ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. Kita tahu Kalkote ini kan daerah wisata, namun kondisinya kan kurang terawat. Sehingga dengan adanya kegiatan ulang tahun di sini, kita bisa mengajak masyarakat, mama, bapak, adik, kakak, untuk kita sama-sama peduli dengan tempat ini. Makanya kita ada kegiatan bakti sosial, diantaranya pengobatan massal, donor darah, maupun pembagian waring dan perahu. Nah, harapannya ke depan ini bisa diikuti oleh Pemda maupun dinas terkait untuk kita lebih peduli dengan masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat yang hadir di Pantai Kalkote menyambut antusias kegiatan tersebut. Selain membantu kebutuhan dasar warga, aksi sosial ini juga menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat Jayapura. Asir Nerotau, TVRI Papua melaporkan. Sementara itu, ratusan masyarakat dari berbagai kampung di distrik Sentani Timur memadati area pantai wisata Kalkote untuk mengikuti pengobatan massal gratis yang diselenggarakan Korem 172 Praja Wirayakti. Kegiatan yang digelar Rabu pagi lalu merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Sejak pagi hingga menjelang siang, masyarakat terus berdatangan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari tim medis Korem 172 PWY bekerja sama dengan Detasemen Kesehatan, Waena, serta Puskesmas Harapan. Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrian di tenda-tenda pengobatan. Banyak di antara mereka datang sejak pukul 7 pagi hari untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar, pemeriksaan darah, dan konsultasi medis. Salah satu warga kampung Ayapo, Yuliana Deda, menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya layanan kesehatan seperti ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan jarang mendapatkan akses pengobatan dengan biaya terjangkau. Terima kasih untuk Korem Jayapura yang telah melakukan pengobatan massal di Pantai Kalkote. Kami masyarakat sangat senang karena kami bisa dapat pengobatan lebih dekat lagi karena biaya transportasi kalau kami dari kampung menyeberang lalu naik ojek dan rumah sakit itu biaya. Jadi dengan buatnya pengobatan di Pantai Kalkote kami terjangkau lebih dekat. Kedepannya dalam 1 bulan mungkin 2 kali pengobatan mungkin bisa dilakukan di Pantai Kalkote lain. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Denkesyah Waena, Nurul Eviana menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal kali ini diikuti sekitar 200 peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 orang menjalani pemeriksaan darah, meliputi kadar asam urat, kolesterol, gula darah, serta screening HIV. Pengobatan massal ini
ada sekitar 200-an peserta. Nah, 200 peserta itu tidak semuanya melakukan pemeriksaan darah, Bapak. Jadi yang melakukan pemeriksaan darah itu ada sekitar 80 orang. Dari 80 orang itu, pemeriksaan yang diperiksa itu meliputi asam urat, kolesterol, gula darah, dan juga ada pemeriksaan HIV. Nah, khusus untuk pemeriksaan HIV, kami mengambil darahnya, tapi diperiksanya di puskesmas. Jadi nanti untuk pasien yang di screening untuk pemeriksaan HIV nanti akan kembali lagi ke dokternya untuk diedukasi. Untuk yang pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat langsung diberikan ke pasiennya. Untuk yang dominan dalam pemeriksaan ini penyakit yang menonjol yaitu asam urat sama gula darah. Kegiatan pengobatan massal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura. Aser Neroto, TVRI Papua melaporkan. Masih dari Kabupaten Jayapura, saudara, aksi donor darah yang digelar di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, berhasil mengumpulkan sebanyak 27 kantong darah. Kegiatan ini melibatkan Palang Merah Indonesia Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Penanggung jawab pencari dan pelestari donor darah sukarela Unit Donor Darah PMI Kota Jayapura, Berlian Istirian Jaya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata aksi kemanusiaan dan sosial bagi masyarakat. Dikatakan dari peserta yang mendaftar, PMI berhasil mendapatkan 27 kantong darah dengan harapan kegiatan donor darah ini dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Selain itu juga Berlian menjelaskan sejumlah persyaratan bagi pendonor darah antara lain berusia minimal 17 tahun serta tidak memiliki riwayat pengobatan atau operasi dalam 3 bulan terakhir. Untuk kegiatan pagi ini dalam rangka HUT Korem yang ke-62, kita jajaran Korem, Kodim, Koramil dan wilayah khususnya Jayapura melaksanakan kegiatan bakti sosial. Bersama dengan stakeholder yang lain tadi dari Pak Bupati, kita memberikan bantuan bibit ikan, jaring ikan, perahu, kemudian ternak ayam, baik kandang maupun ayamnya, kemudian ternak babi juga. Dan itu semuanya untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar wilayah kita, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura. Harapan ke depan kita terus bersinergi dan bisa bermanfaat, keberadaan kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Jayapura ini, bisa menjadikan solusi, bisa memberikan manfaat dan bisa menjadikan mitra karib dalam segala hal, dalam arti kesulitan masyarakat di sekitar kita. Berlian menambahkan kegiatan ini juga bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Jayapura serta memperkuat kebersamaan dalam aksi sosial lintas komunitas. Aser Neroto, TVRI Papua melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Papua Hari Ini. Ikuti jelajah rasa lewat aroma hidangan dan cerita langsung dari dapur ke layar kaca Anda. Kangkung nggak usah lama-lama Pak ya? Iya. Lanjutkan saja. Kali supaya ganggu, kita agak angkat. Bukan cuma soal rasa, tapi cerita untuk setiap ragam sajian di tanah Papua. Saksikan Kulineran Mantap Apa setiap Minggu pukul 12 waktu Indonesia Timur. Siang, Mbak. Mau nyebrang ya? Iya, mau menyeberang ini kok dong. Mari, biar saya antar. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama, Mbak.
Sosok yang menjadi lentera di tengah kegelapan, namun pantas dijadikan teladan. Langkah kecil lahir untuk negeri tercinta, bersama hati yang tulus dan tekad yang kuat, mengubah tantangan menjadi harapan. Inilah pahlawan yang membawa banyak makna sebagai pelopor pelita negeri. Saksikan cerita inspiratif dalam Inspirasi Indonesia setiap Senin hingga Kamis pukul 13 waktu Indonesia bagian Timur. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Papua hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua optimis serapan anggaran dan pembangunan akan mencapai 100% hingga akhir tahun. Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen menyampaikan bahwa hingga awal November 2025, penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Papua telah mencapai 78%, sementara progres pembangunan fisik menyentuh angka 85%. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Lukmen lantai 9 kantor Gubernur Papua bersama organisasi perangkat daerah, pemerintah Papua melalui Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen menegaskan bahwa penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Papua telah mencapai 78%, sementara progres pembangunan fisik menyentuh angka 85%. Pemerintah menargetkan kedua capaian ini dapat mendekati 100% pada akhir tahun anggaran. Menurut Aryoko, keseimbangan antara capaian keuangan dan pembangunan fisik merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara realisasi anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. Realisasi pemerintah Provinsi Papua terhadap serapan anggaran 78%, sedangkan realisasi pembangunan sudah mencapai 85%. Kami berharap dengan kurun waktu 1 bulan, capaian kinerja kita pemerintah Provinsi Papua signifikan sesuai dengan target-target yang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Papua secara keseluruhan. Jadi harus antara persentase capaian pembangunan dengan capaian keuangan dia akan berimbang di akhir tahun, sehingga tampilan pemerintah Provinsi Papua terhadap pelayanan masyarakat, kegiatan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan itu semakin membaik. Wagub juga menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah, terutama yang menangani proyek-proyek fisik dan pelayanan publik. Dengan progres keuangan yang telah mencapai 78% dan pembangunan fisik 85%, Aryoko menyatakan optimisme bahwa target serapan dan pembangunan dapat tercapai sepenuhnya sebelum tutup tahun. Dengan waktu yang tersisa, pemerintah daerah terus bergerak cepat agar seluruh program prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Imelda, TVRI Papua melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui penjabat Sekretaris Daerah Abraham Kateyau membuka kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung yang diikuti para kepala kampung dan aparat pemerintah kampung se-Kabupaten Mimika. Sebanyak 133 kepala kampung di Kabupaten Mimika mengikuti kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kampung agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penjabat Sekda menjelaskan bahwa kegiatan ini awalnya direncanakan bersamaan dengan agenda pengukuhan kepala kampung. Namun pelaksanaannya terpaksa ditunda karena masih menunggu petunjuk teknis dari Bupati Mimika. Penundaan tersebut, kata Abraham, merupakan langkah administratif yang perlu diambil menyusul adanya perubahan regulasi nasional terkait masa jabatan kepala kampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala kampung yang sebelumnya berakhir pada Desember 2025, kini diperpanjang 2 tahun sehingga diperlukan penyesuaian administratif sebelum proses pengukuhan dilakukan. Kewenangan kepala kampung, masa baktinya diperpanjang 2 tahun lagi.
Tetapi hari ini kita ada di sini, saya atas nama Bupati dan Bapak Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Kepala Kampung dan Bapak-Bapak Ketua dan Ustaz, Bapak Ibu. Acara pengukuhan kita tunda karena ada pertimbangan satu dan lain hal. Sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, tadi kita molor karena kita harus menunggu petunjuk Bapak Bupati. Pemerintah daerah berharap melalui kegiatan ini para kepala kampung mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Indra Lasatya, TVRI Papua melaporkan. Saudara Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim resmi menutup pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-126 di Kampung Algonik, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah menganggarkan APBD tahun anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan TMMD oleh semua pihak sehingga program ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab operasional TNI Manunggal Membangun Desa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Papua Pegunungan serta Bupati Jayawijaya yang telah menganggarkan APBD untuk mendukung program TMMD yang berlangsung sejak 8 Oktober sampai dengan 6 November 2025 ini. Kemudian Dandim 1702 Jayawijaya Letkol ARH Reza Mamoribo melaporkan bahwa penyelenggaraan TMMD ke-126 tahun anggaran 2025 merupakan kekuatan personil yang melibatkan gabungan TNI Polri, Pemda, dan masyarakat berjumlah 150 orang dan hasil kegiatan TMMD ke-126 100% tercapai. Kegiatan fisik diantaranya pembangunan 3 unit rumah sehat sederhana di Kampung Perabaga dan Kampung Algodik, capaian hasil 100%. Kemudian kegiatan non-fisik dilakukan penyuluhan meliputi wawasan kebangsaan, KB kesehatan, pertanian, kesadaran hukum, dan stunting. Kekuatan personil yang dilibatkan, gabungan TNI Polri, Pemda, dan masyarakat berjumlah 150 orang. Sasaran kegiatan meliputi kegiatan fisik, pembangunan 3 unit rumah sehat sederhana di Kampung Perabaga dan Kampung Algodik dengan hasil 100%. Kegiatan non-fisik, penyuluhan wawasan kebangsaan, KB kesehatan, pertanian, kesadaran hukum, stunting dengan hasil 100%. Sementara itu, Asisten 2 Kabupaten Jayawijaya, Likio Sikwa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada TNI yang telah membangun kegiatan fisik maupun non-fisik melalui APBD Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2025 dengan 100% selesai. Kami dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyampaikan terima kasih karena Pak Kasdam sudah turun telah melaksanakan penutupan kegiatan TNI Manunggal yaitu TMMD dilaksanakan dengan baik sehingga progres pembangunan dalam hal ini ada 2 bangunan yang masuk di distrik Piramid, Desa Perabaga dan Kampung Algonik sendiri. Dari Wamena, Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Saudara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rapat koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi. Maksud kami rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti tahun 2025. Kegiatan dibuka staf ahli Gubernur Papua Pegunungan Aron Wanimo, didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Pianius Telenggen, ditandai dengan pemukulan tifa dan penyematan tanda peserta.
Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo yang dibacakan oleh Aaron Wanimo, ditegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar dan fakir miskin di 8 kabupaten. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kehadiran Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab mengawasi seluk-beluk apapun terjadi 8 cakupan kabupaten khusus untuk penanganan anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin. Negara juga bertanggung jawab terhadap ini karena undang-undang mengatur bahwa anak-anak terlantar fakir miskin akan ditanggung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Ronald Yikwa menjelaskan kegiatan ini diikuti para pengelola panti dari 8 kabupaten untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat jejaring kerja dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar. Ini sangat penting untuk membina anak-anak setiap panti, sehingga kami dari bidang rehabilitasi sosial pemerintah perlu diperhatikan supaya anak-anak terlantar ini bisa dibina dari pengelola atau panti asuhan. Salah satu peserta, Yakobus Buka, mengapresiasi langkah nyata Pemprov Papua Pegunungan dalam memperhatikan anak-anak panti sosial sebagai generasi penerus bangsa. Pembinaan ini kita boleh backup ke tempat masing-masing panti-panti asuhan, kita bisa belajar dari sini supaya ada perubahan kegiatan kami di masing-masing panti asuhan. Jadi kami berharap supaya kegiatan ini 2 hari ini kita maksimalkan supaya kita bisa belajar dari sini supaya ke depan pelayanan kami bagus. Harap bahwa pembinaan panti-panti asuhan ini bukan sampai hari ini saja, tapi ke depan supaya ada perubahan. Supaya setiap tahun itu ada pembinaan, supaya kita juga pembinaan pendidikan anak-anak juga tidak, ini juga harus ada peningkatan pelayanan kami. Arni Hisage, TVRI Papua melaporkan. Saudara, dalam upaya meningkatkan keterampilan pelaku usaha mikro di bidang ekonomi kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelatihan kerajinan anyaman noken, ukiran, dan cenderamata. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal dalam pembuatan produk kerajinan berbasis bahan-bahan alami dan kearifan lokal. Melalui pelatihan ini diharapkan pelaku usaha mikro dapat mengembangkan kemampuan wirausaha, meningkatkan pendapatan. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, dan menghadirkan instruktur Marta Ohe, seorang pelaku seni dan pengrajin berpengalaman. Peserta pelatihan berasal dari berbagai kampung di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki potensi di bidang kerajinan tangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Roy Palunga memberikan apresiasi kepada Disperindak atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerah. Ia menegaskan bahwa pelatihan seperti ini tidak hanya menambah keterampilan peserta, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan, terus berinovasi dan menghasilkan produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Pemerintah daerah katanya akan terus mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif dan kerajinan untuk mewujudkan Kepulauan Yapen yang unggul dan sejahtera. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang nantinya bisa diterapkan dalam kegiatan usaha maupun pemberdayaan masyarakat. Jangan berhenti hanya sampai di pelatihan ini. Sekali lagi, jangan setelah
pelatihan ini selesai terus ilmu yang dong terima dong bawa pulang dong terpakai. Tetapi teruslah berinovasi dan berkreasi sehingga hasil kerajinan kita dapat memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional. Melalui kegiatan ini diharapkan muncul produk-produk khas Yapen bernilai jual tinggi yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Pelatihan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sektor industri kreatif serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Ya saudara, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Persiku Kudus menegaskan kesiapannya menghadapi laga berat melawan Persipura Jayapura dalam lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Lukas NMB Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura malam ini. Dalam sesi pre-match press conference di Stadion Lukas NMB Kamis 6 November 2025 malam, pelatih Persiku Kudus Nur Hadi menyampaikan bahwa timnya datang dengan motivasi tinggi untuk menghadapi Persipura yang dikenal tangguh di kandang sendiri. Fokus pemain adalah menjaga konsistensi permainan dan bekerja keras sepanjang laga. Selain itu, dirinya juga tekankan kepada pemain agar tidak mudah menyerah. Selama 90 menit, pemain harus tetap disiplin, fokus, dan berjuang untuk bisa membawa pulang poin dari kandang Persipura. Kita tahu Persipura tim besar, ya, tapi kita sudah persiapkan antisipasi seperti apa yang perlu kita lakukan dengan besok. Saya cuma menekankan beberapa pemain bisa konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Berikan motivasi seperti biasa, kita tetap kerja keras, jangan pantang menyerah. Sebelum 90 menit plus tambahan menit, jangan menyerah. Untuk target besok? Target untuk kita ambil poin di sini. Semoga dimudahkan. Sementara itu, pemain Persiku Kudus Eko Saputro mengatakan seluruh pemain telah menjalani latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik. Harapannya semoga semua pemain bisa tampil maksimal dan membawa hasil terbaik bagi Persiku Kudus. Selamat malam. Untuk pemain mungkin kita sudah siapkan jauh-jauh hari bersama caretaker kita siapkan yang terbaik untuk Persiku Kudus. Pertandingan Persipura Jayapura kontra Persiku Kudus diprediksi berlangsung sengit. Persipura berambisi mempertahankan tren positif di kandang, sementara Persiku datang dengan semangat tinggi untuk membuktikan mampu bersaing dengan tim papan atas Liga 2. Aser Nerotohu, TVRI Papua melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Papua yang akan berlaku esok hari Sabtu 8 November 2025. Dan saudara, informasi perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Papua hari ini. Akhirnya saya Reinhard Wompere. Dan saya Maria Suryani undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus saksikan Papua hari ini hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.